Selamat siang ibu-ibu semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Aisyah dari jurusan manajemen. Saya dari Unesgiat 13 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemasaran lilin aromaterapi dari minyak jelantah dan ekoprint yang sebelumnya sudah kita praktekkan di PKK. Nah, jadi di sini saya membuat proposal di mana proses pemasarannya akan menggunakan media sosial dan akun e-commerce seperti Shopee. Jadi nanti proposal ini akan di-share ke Bu Bidan dan akan di-share juga kepada ibu-ibu. Jadi kalau misalnya ibu-ibu mau memulai untuk usaha, itu bisa dilihat kembali. Di sini juga ada perhitungannya. Jadi ini ada latar belakang kenapa kita buat tujuan kegiatannya. Ada manfaat kegiatannya juga untuk meningkatkan keterampilan produksi serta kreativitas ibu-ibu sekalian dan mendorong kemandirian ekonomi keluarga. Dan manfaat bagi lingkungannya sudah jelas sekali, yaitu untuk mengurangi limbah minyak jelantah serta memanfaatkan daun dan bunga yang tersedia untuk kain ekoprint. Ini kan nanti kan menggunakan daun dan bunga, jadi lebih ramah lingkungan. Dan bagi desa sudah jelas ini akan menjadi salah satu bisa jadi menjadi salah satu produk dari desa dengan basis inovasi yang menjadi tema dari giat kita saat ini. Jadi kan lilin aromaterapi ini kan ada beberapa variannya ibu-ibu semuanya seperti lavender, kopi, lemongrass, dan green tea. uh, Aroma-aroma ini tuh kan berguna untuk memiliki nilai ketenangan pikiran gitu. Dan kain ekoprintnya sendiri juga kan memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena bisa dijadikan berbagai macam produk seperti taplak meja, sarung bantal, tas, dan bahkan hiasan dinding. Ada analisis potensi pasarnya juga. Jadi sebetulnya sekarang ini kan lagi tren untuk self-care. Itu tuh untuk tren kepedulian terhadap diri sendiri. Nah, lilin aromaterapi ini tuh mengalami peningkatan setiap tahun dari tren tersebut. Nah, dan lebih pentingnya lagi saat ini kan Desa Kebon masih tidak ada produk yang serupa, jadi ini memiliki peluang yang lumayan tinggi. Lalu ada strategi pemasaran produknya, jadi nanti kita akan mengunggah foto-foto dan video yang akan kita upload di akun sosial medianya di Instagram dan TikTok produk Kebon. Nanti akan dibuatkan akun-akunnya juga dan akan ditambahkan hashtag-hashtag seperti eco-friendly, lilin aromaterapi, dan desa Kebon. Dan di samping itu juga nanti akan ada bundling, jadi ada promosi. Jadi misal kayak pembelian pembelian kain ekoprint ini tuh gratis lilin aromaterapi. Terus nanti kan pasti kayak di Shopee-nya juga akan gratis ongkir ya karena kan sekarang semuanya akan mencari yang gratis-gratisan. Jadi ini kita lewat aja proses pembuatannya kan nanti ada di lampirannya ya ibu-ibu. Eh, yang poster itu yang sebelumnya di PKK kan ada selebarannya. Terus kita langsung ke bagian analisis keuangannya saja. Jadi ini ada bahan-bahan yang kita gunakan untuk lilin aromaterapi dari minyak jelantah. Itu ada minyak jelantah. Jadi untuk 7 liter itu akan dapat 100 minyak jelantah, 100 lilin aromaterapi. Dihitung satuannya, terus ada stearic acid juga, ada essential oil, gelas loki, arang, sumbu lilin. Untuk gasnya diperkirakan itu satu tabung gas yang 3 kilogram itu tuh sanggup untuk memproduksi sekitar 100 lilin. Lalu ada packaging kardus, stiker, krayon bekasnya. Itu krayon bekasnya bisa nggak perlu beli. Kalau misalnya ibu-ibu ada krayon bekas di rumah, itu bisa digunakan. Nah, untuk tenaga kerjanya ini, kalau misalnya ibu-ibu sekalian itu kan dikerjakan sendiri, tapi tetap harus ada perhitungannya, itu Rp500 per satu lilin. Jadi ini Rp500 ini tuh, kalau ibu-ibu mengerjakannya sendiri, berarti ini emang buat ibu-ibu gitu. Tapi di sini juga masih ada margin keuntungannya, yaitu 30%. Nah, di total itu HPP per satu produk itu sekitar Rp5.946. Kita margin 30%, itu sekitar, jadi totalnya 7.730. Kita jual harga 8.000. Nah, jadi ada proyeksi laba ruginya juga. Kalau misalnya terjual 100 pieces dengan harga 8.000, itu tuh keuntungannya itu kan 178.400.
Nah, kalau misalnya ditambah sama yang Rp500 dengan tenaga kerja ibu-ibu yang dipakai itu, jadi sekitar 5 kali. Jadi sekitar 50.000 itu ditambahkan ke sini. Jadi laba bersihnya ini ditambah 50.000 seperti itu. Nah, lalu ada juga yang kain ekoprint ini. Kain ekoprint ini tuh kan karena kita sebelumnya kan hanya membeli kain sekitar 4 meter, jadi proyeksi yang langsung saya dapatkan dari HPP-nya untuk 8 pieces kain dengan ukuran 100 kali 75 cm itu menggunakan kain 4 meter dengan harga kain tersebut 108.000 per meternya. Per 4 meternya. Lalu ada bahan kimianya 32.000, ada tali rapia 6.000, selangnya bisa digunakan kembali. Itu digunakan 5 meter dan harga 30.000, ada gasnya juga dikira-kira 1 pieces. Untuk packagingnya hanya kertas dan plastik yaitu sekitar 8.000. Ada plastik sampah juga masih bisa digunakan kembali setelah digunakan, jadi nggak cuma sekali pakai. Tenaga kerjanya seperti sebelumnya kalau dikerjakan sendiri ini jadi penambahan beban untuk ibu-ibu, penambahan pendapatan untuk ibu-ibu semuanya. Jadi total dari modal yang dibutuhkan itu sekitar 292.000 itu untuk jadi 8 pieces. Untuk penjualan, untuk harga HPP-nya satu produk itu sebelum marginnya ditambahkan atau keuntungan ditambahkan itu sekitar 36.000. Nah, jadi kita tambahkan margin sekitar 30%, itu ada 46.800. Jadi kalau misalnya laba bersihnya itu didapat 86.400 dan marginnya itu masih bisa ditambahkan ibu-ibu. Jadi saya membuat spreadsheet. Di sini ada spreadsheet. Nanti spreadsheetnya akan saya share. Ini sudah ada dimasukin rumus-rumusnya. Ini untuk yang lilin aromaterapi. Ini untuk lilin aromaterapi. Nah, di sini juga kan sudah dijelaskan ada perhitungannya berapa dan ini bisa diubah-ubah marginnya bisa jadi 30% atau mungkin lebih, tapi sebelum menambahkan margin diharap untuk ingat karena kan kita kan bakal berjualan di Shopee-nya juga ya ibu-ibu. Nah, di Shopee-nya ini tuh ada biaya administrasi, biaya untuk gratis ongkir, sama biaya pemrosesan. Biaya administrasinya ini tuh 8%, lalu ada gratis ongkirnya 4,5%, dan biaya pemrosesan ini tuh kan tetap jadi Rp1.250. Jadi kalau misalnya terlalu besar di marginnya, nanti bisa jadi produknya belum tentu laku, seperti itu. Jadi ini bisa nanti dilihat sendiri oleh ibu-ibu semua, seperti apanya. Lalu ini juga ada yang EcoPrint, marginnya 30%. Dan mungkin kalau misalnya untuk yang kain EcoPrint, marginnya bisa ditambahkan karena sebenarnya ini masih di bawah harga pasar untuk 50.750 untuk ukuran 100 kali 175 cm seperti itu. Jadi bisa disesuaikan karena kan prosesnya juga jauh lebih lama ya untuk EcoPrint. Jadi untuk keuntungan 10.000 per pieces itu sebenarnya agak sedikit rendah, tapi bisa disesuaikan kembali seperti itu. Lalu ini ada lampirannya. Lampiran akun sosial media, Instagram, akun Shopee-nya juga akan diserahkan kepada desa. Jadi nanti bisa dikelola oleh ibu-ibu sekalian gitu kan. Kenapa disatukan gitu berjualannya di satu akun? Jadi agar sebenarnya ini tuh untuk memudahkan brandingnya. Jadi nanti produk brandingnya tuh produk desa gitu. Jadi dari ibu-ibu sekalian gitu. Jadi nanti kan di akun Shopee, akun TikTok dan Instagramnya ini tuh kan kayak bisa nih kegiatan ibu-ibu misalnya lagi PKK, itu tuh bisa dimasukkan gitu. Jadi lebih mudah untuk membranding produknya kalau misalnya disatukan. Jadi kalau misalnya satu-satu kan promosinya kan harus satu-satu juga ya ibu-ibu. Jadi bisa kayak gini. Jadi disatukan tuh kayak lebih mudah. Jadi bisa dikoordinasikan lagi ke depannya. Lalu eh, ada lampiran bahan-bahan lilin aromaterapi juga. Ini kan kita belinya di Shopee ya rata-rata biar harganya lebih murah. Eh, Terus ini ada nama toko, terus harga-harga yang kita pakai juga yang kita beli sebelumnya. Yang sudah jelas itu kualitasnya karena kita sudah R&D juga, sudah mencoba di beberapa toko ternyata yang ini yang
baik yang kita temukan gitu secara harga dan secara jarak juga jadi lebih mudah didapat seperti itu. Sini ada essential oil yang kita gunakan itu pun per 15 milinya itu Rp3.811. Terus ada kotak kardusnya yang Rp700. Nah, bahan-bahan ekoprint yang lain itu kan dibeli secara offline ya, kecuali yang bahan kimianya untuk proses seperti persiapannya, persiapannya yang Tanjung, Tawas, seperti itunya hanya ini saja yang dibeli di e-commerce di Shopee seperti itu. Dan kedepannya mungkin ibu-ibu sekalian kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan terkait promosi dan segala macamnya itu bisa menghubungi saya. Oh iya, satu lagi untuk di Shopee itu kan harus ada KTP ya, ibu-ibu. Karena berhubung ini kan masih belum tahu menggunakan KTP siapa, jadi saya nggak bisa daftar. Mau saya daftarkan cuman agak gimana nanti pengelolaan ke depannya. Jadi nanti ini sebentar. Ini di handphone, di produk keuangannya sudah dibuatkan akunnya. Ini nanti tinggal didaftarkan saja. Di bagian mulai jualan ini ada verifikasi data. Jadi nanti satu orang, ibu-ibu sekalian, perwakilan saja menggunakan KTP-nya. Seperti itu. Dan jangan lupa ibu-ibu kalau misalnya ke depannya kan kita kan KKN hanya sampai akhir November ini. Dan mungkin ke depannya saya tidak akan di desa ini untuk ke depannya, tapi masih tetap bisa menghubungi saya. Dan saya harap tetap dihubungi. Dan mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih untuk dukungannya selama 2 bulan belakangan ini. Dan cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.